Happy watching! Selamat pagi, Sus. Pagi Bu, silakan duduk ya. Ya, Sus. Baik Bu, sebelumnya kita tensi terlebih dahulu ya. Iya. Tensinya normal nggih Bu. Silakan mengisi kehadiran terlebih dahulu nggih. Nggih, Sus. Silakan timbang terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, ini bukunya silakan dibawa ke dalam ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. A few moments later. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Kenalkan, saya Bidan Yunita. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait ibu hamil di trimester 1, nggih. Nggih, Bu. Sebelumnya di sini ibu-ibu apakah sudah tahu tentang trimester 1 dan bagaimana caranya menjaga kehamilan trimester 1 itu seperti apa, Ibu? Baik Ibu, saya jelaskan nggih. Jadi trimester 1 kehamilan dimulai pada hari pertama haid terakhir atau HPHT dan berlangsung hingga akhir minggu ke-12. Pada trimester ini, sebagian besar ibu hamil mengalami morning sickness alias mual yang terjadi berulang apabila setelah melakukan hubungan intim. Wanita tidak mengalami menstruasi hingga lebih dari 1 minggu. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan dokter kandungan, sebab terlambat menstruasi bisa menjadi tanda awal kehamilan. Apabila jika disertai dengan gejala fisik lain seperti perubahan suasana hati, terasa kram di bawah perut, frekuensi buang air kecil meningkat, terjadi perubahan pada payudara, mengalami sakit kepala, sembelit, dan pendarahan. Lalu cara untuk menjaga kehamilan di trimester pertama, yaitu ibu hamil perlu mengonsumsi air putih sebanyak 8-10 gelas dalam 1 hari, bahkan bisa lebih. Ini disebabkan karena tubuh memerlukan cairan lebih banyak saat hamil untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Selain itu, konsumsi cukup air putih dapat menghindari ibu dari berbagai masalah yang rentan terjadi pada air ketuban. Sebab air ketuban yang terlalu sedikit atau terlalu banyak memberikan dampak yang kurang baik untuk janin. Yang kedua, istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan istirahat selama kehamilan, terlebih di semester pertama, sebab perubahan tubuh dan mental ibu turut memberikan pengaruh terhadap waktu istirahat. Saat menjalani kehamilan, di trimester pertama, ibu perlu memenuhi waktu istirahat yang sesuai, memberikan pengaruh terhadap waktu istirahat. Saat menjalani kehamilan di trimester pertama, ibu perlu memenuhi waktu istirahat yang sesuai dengan kebutuhan dan tambahan istirahat pada siang atau sore hari. Waktu istirahat yang terpenuhi dengan baik memberikan dampak positif terhadap kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Selain itu, cukup istirahat juga membantu ibu lebih mudah mengontrol emosi yang mengalami perubahan saat kehamilan. Yang ketiga, rutin olahraga. Meski sedang hamil, sebaiknya ibu tidak lupa untuk tetap rutin berolahraga. Namun, perlu diingat bahwa jenis olahraga yang bisa dilakukan tidak sembarangan. Begitu pula durasinya.
Lakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki dengan durasi sekitar 30 menit setiap harinya. Yang keempat, menghindari stres. Stres tidak hanya berdampak negatif untuk kesehatan ibu, tetapi juga berkembangan kehamilan. Bahkan, stres yang tidak ditangani bisa membuat ibu hamil mengalami keguguran. Segera hubungi dokter jika mengalami gejala atau gangguan kesehatan selama kehamilan. Penanganan yang tepat dan cepat dapat mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Lalu ada juga kebutuhan nutrisi trimester pertama kehamilan yang penting bagi ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan nutrisi janin pada trimester 1. Sebab pada masa inilah janin tumbuh lebih cepat dari waktu-waktu lainnya. Ada 5 nutrisi yang dapat dipenuhi selama trimester pertama kehamilan. Yang pertama, asam folat. Untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang bayi, nutrisi ini bisa diperoleh dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale, buah jeruk, serta kacang-kacangan. Suplemen asam folat juga bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil. Yang kedua, protein. Asupan protein membentuk sel-sel baru pada janin. Nutrisi ini bisa diperoleh dari telur, tahu, tempe, ikan, ayam, daging, kacang-kacangan, susu, dan produk olahan susu lainnya. Sebaiknya konsumsi makanan sumber protein sebanyak 2-3 porsi per hari. Yang ketiga, vitamin A, mendukung perkembangan mata dan sistem kekebalan tubuh janin yang bisa didapat dari konsumsi buah dan sayuran. Yang keempat, kalsium dan vitamin D, membantu pertumbuhan tulang dan gigi janin. Kalsium juga berfungsi membantu melancarkan peredaran darah serta kerja sistem otot dan saraf janin. Nutrisi ini bisa diperoleh dengan konsumsi brokoli, kale, ikan seperti teri, sarden, dan salmon, serta susu dan produk olahannya. Yang kelima, zat besi, membangun hemoglobin yang berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh ibu hamil dan janin. Nutrisi ini bisa diperoleh dari daging merah tanpa lemak, ayam, ikan, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Nah, itu tadi penyuluhan tentang trimester 1 pada ibu hamil. Ibu-ibu sekalian, apakah ada yang kurang jelas atau ditanyakan? Jadi gini Bu, untuk belakangan ini saya sering mual pusing, kadang sampai muntah. Itu penyebabnya apa nggih Bu? Jadi gini ya Bu, untuk mual dan muntah itu adalah pertanda yang normal bagi ibu pada masa kehamilan ini, nggih. Terutama ibu kan masih awal kehamilan 3 bulan ya Bu, jadi masih harus mengadaptasi ibu. Nah, ibu bisa mengatasinya dengan cara untuk mengurangi porsi makannya, jangan terlalu banyak-banyak. Boleh makan banyak dengan porsi sedikit tapi sering ya Bu. Jadi kalau ibu saat makan terasa mual, boleh berhenti dulu, nanti bisa dilanjut lagi makannya Bu. Nggih Bu, terima kasih. Saya mau bertanya Bu Bidan, makanan apa yang cocok untuk saya makan agar tidak merasa mual dan muntah? Boleh dengan makanan yang mudah dicerna ya Bu, yang banyak seratnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bisa dibanyakin juga ya Bu. Juga harus mengurangi makanan yang berlemak. Apa bisa digantikan dengan susu gitu ya Bu? Iya betul sekali Ibu, agar ibu mualnya tidak terlalu berlebihan nggih. Apakah masih bisa Bu Bidan saya melakukan aktivitas seperti biasa? Tentu saja bisa Bu, Ibu tetap boleh melakukan aktivitas sehari-hari Ibu. Akan tetapi Ibu jangan terlalu lelah, bisa melakukan aktivitas seperti biasa, akan tetapi harus tetap diselingi dengan istirahat yang cukup ya Bu. Kalau bisa pekerjaan ibu yang berat biar suami saja yang melakukan dulu, nggih. Diusahakan untuk bisa tidur siang ya Bu, sekitar 1 jam atau 2 jam secara cukup. Kalau malam usahakan ibu jangan terlalu sering bergadang, nggih. Bagaimana pola tidur ibu, apakah baik atau buruk atau sulit tidur gitu? Kalau siang sih saya lebih jarang tidur Bu, akan tapi kalau malam alhamdulillah cukup untuk tidur. Oh iya, berarti sekarang bisa dibiasakan untuk tidur siang ya Bu. Diusahakan posisi tidurnya jangan terlentang dan diusahakan tidurnya dengan posisi miring, nggih. Apakah sejauh ini sudah jelas Ibu? Sudah Bu. Baik, kalau begitu penyuluhan hari ini saya tutup, nggih Bu. Assalamualaikum.